Hello everybody, all my friend, welcome back to Anthony and Friend. Dan hari ini balik lagi bersama kita seorang coach yang kemarin udah sempat ngebahas tentang piramida keuangan, Coach Kiel. Thank you Coach. Hadir kedua kali nih di Anthony and Friend. Terima kasih. Ya, gue yang terima kasih nih dikasih kesempatan datang ke kantornya. Jadi tadi habis syuting sama Coach Yanto juga sih. Oh iya. Bahas tadi tentang ketemu di depan soalnya. Oh, ketemu di depan ya. Gila, gue jadi kayak gue yang tuan rumah perasaan. Coach, kemarin kan ngebahas panjang lebar nih tentang piramida keuangan. Terus Coach Yanto juga udah ngajarin banyak hal tentang piramida dasar tuh. Ya lebih banyak soal asuransi memang Coach Yanto. Nah, hari ini mungkin teman-teman banyak yang udah mau naik ke tahap selanjutnya Coach. Tangga kedua nih. Tangga kedua. Jadi kalau di piramida kemarin kalau nggak salah di tahap keduanya ada investasi itu Coach. Ya, bicara fondasi ada cash flow. Iya. Mungkin Apaan ke atasnya investasi. Lebih atas spekulasi. Nah, mungkin boleh nih Coach di video kali ini jabarin lebih panjang mengenai investasinya Coach. Panjang. Oke, siap. Ya, siap. nanti baru berikutnya kita ngomong spekulasi. Oke, mungkin hari ini spekulasi sih lebih pendek lah, nggak usah panjang. Mungkin sekarang investasi dulu lah Coach Kita ya. ngomong investasi, boleh. Oke, Coach Kiel, selama bertahun-tahun di dunia finance Coach, ada nggak sih pengalaman berinvestasi selama ini? Ada. Mungkin bisa cerita Coach pengalamannya yang paling wah atau yang paling berkesan? Paling berkesan. Oke, sebelum saya bicara pengalaman saya di investasi ya, pertama buat teman-teman yang di Anthony and Friends yang menonton ini, kita harus pahamin dulu fondasi keuangan. Oke, balik lagi harus clear itu dulu. Bicara fondasi keuangan, bicara cash flow, ada dana darurat, dan adanya perlindungan, yaitu asuransi. Nah, buat teman-teman yang sudah benahin masalah fondasinya, jangan lupa di dalam cash flow itu kan biasanya orang masih ada terjepit hutang. Ya. Nah, sebelum masuk tahap investasi itu harus diselesaikan dulu tuh. Jangan masih ada hutang, mau main investasi untuk membayar hutang. Itu malah bisa lebih terbelit lagi nanti. Oh, justru salah ya? Iya. Kan ada orang bilang, saya hutang dulu baru buat investasi. Iya. Kalau investasi berhasil, kalau nggak berhasil, hutangnya tambah banyak. Tapi di luar sana banyak loh Coach, misalnya investasi, sorry ya deh, bodong-bodong itu, bahkan mengajarkan kita untuk pinjam aja dulu gitu kan, gesek aja itu master sama Visa katanya. Nanti kamu 2 minggu sekali dapat sharing profit sekian persen. Nah, biasanya yang menganjurkan itu karena dia mendapatkan profit dari pada saat dia mengajak orang itu. Jadi tidak tulus lah untuk mengajak orang supaya dia dapat profit kan, karena setiap dia ajak orang itu dapat yang mengajak dapat profit, makanya dia sarankan ya udah kamu gesek kartu kredit atau gestun lah, nanti ini bisa terbayar dengan profit kalau terbayar. Kalau tidak terbayar ada resiko lagi. Makanya saran saya adalah yang baik cash flow itu dibenahin dulu. Artinya adalah kalau hutang diselesaikan dulu, baru masuk ke tahap investasi. Oh, seperti itu. Iya, jangan itu namanya spekulasi tuh tadi. Oh iya, tahapan spekulasi. Itu salah ya. Jadi orang selama ini selama ini orang bukan investasi tapi spekulasi. Iya. Karena itu belum pasti sebenarnya. Belum pasti. Makanya saya selalu sharing kepada teman-teman yang lain bahwa fondasi itu harus benar dulu. Nah, pada saat semua hutang sudah tidak ada, cash flow-nya sudah aman, sudah ada dana darurat, sudah ada proteksi, baru kita masuk ke tahap investasi. Gitu. Oh, seperti itu. Nah, jadi itu baru tahapan yang benar seperti itu. Nah, di pengalaman saya yang paling berkesan adalah tahun kapan ya? Kalau nggak salah 2009 saya ada 11 tahun lalu ada mencoba untuk investasi properti, beli apartemen. Saat itu memang investasi properti lagi bagus-bagusnya. Nah, kebetulan itu di area Jakarta Utara. Di Jakarta Utara. Waktu itu investasi coba properti itu harga satu unit itu kalau tidak salah sekitar 380 atau 370, saya lupa. Nah, harga unit apartemen. Ada unit apartemen itu. Nah, saya coba investasi di sana. Nah, programnya waktu itu adalah DP-nya bisa dicicil. Selama 1 tahun. Nah, jadi cicilannya waktu DP itu ada 20%-nya. 20% dari harga unit. Nah, pada saat itu ya udah saya mulai cicil. Nah, pada saat sudah selesai cicil,
ada isu bahwa pembangunan ini sepertinya tidak sesuai dengan janji awal. Oke. Nah, akhirnya saya inisiatif nih. Ini saya harus jual nih. Ya kan, saya harus jual nih, saya harus cari lawan ya. Jadi tapi belum akad ya. Jadi pada saat DP sudah selesai, pembangunan kita dapat isu pembangunan itu ada ketidaksesuaian dari apa yang pertama kali dijanjikan sama marketingnya. Akhirnya saya cari tuh lawan. Nah, ketemulah lawan yang memang dia ini tukang borong unit. Oke. Nah, tukang borong unit. Dan akhirnya kita nego. Dia karena apartemen ini tapi tetap naik nih. Tetap naik. Jadi meskipun tidak sesuai dengan rencana awal tadi. Iya, jadi sesuai rencana awal itu maksudnya harusnya bahannya apa. Nah, itu tidak sesuai tuh. Terus di area itu nanti katanya dibersihkan, jadi bagus apa segala macam, tapi kawasan itu tetap ada yang tidak bisa dibersihkan semua gitu karena terkait dengan rumah penduduk. Oke. Nah, jadi di situ saya dengar isunya, wah ini tidak sesuai plan nih, ya kan? Yang katanya, wah ini aksesnya khusus apa bagus. Akhirnya ya udah, saya coba cari lawan dan dapat lawannya. Jadi harga apartemen itu pada saat saya mau jual itu sudah di angka 500. 2 kali lipat ya? Iya. Berapa lama itu, Coach? 1 tahun pada saat DP sudah selesai itu. Oh, berarti Coach baru bayar 12 bulan. Dari 12 DP bulan. berarti sekitar 70 jutaan lah saya bayar DP-nya aja. Bayar 70 Baru juta? 70 juta DP-nya aja. Nah, terus setelah nego-nego, akhirnya pembeli itu mau beli dengan harga 280 juta. 280 juta dengan melanjutkan pembayaran di sana nanti. Jadi saya tanda tangan bahwa balik nama, ya kan, bahwa saya menjual di sana, udah. Jadi saya di profitnya udah 200 juta lah. 200 lumayan. juta. Modal 70 juta, profit 200 juta, dan 70 juta itu boleh cicil selama setahun. Selama setahun. Wah, mantap itu banget, yang paling Coach. berkesan tuh. Nah, saya cari begitu lagi tidak ada. Enggak, berarti artinya sekarang kalau kita mau investasi Sekarang properti, begini, bisa nggak, Coach? properti ini sekarang itu sudah jadi. Heeh. Dan harganya kalau tidak salah itu yang waktu unit saya beli itu sekitar 800 juta. Udah Makanya si pemborong itu tetap untung, dia sudah tahu karena dia memang mungkin ada orang dalam kali ya, Iya. orangnya, jadi dikenal lah. Itu yang paling berkesan. Nah, kondisi sekarang itu sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan seperti itu tuh. Karena temen pernah tuh waktu ngajak untuk beli yang di dekat Alam Sutra, ada apartemen. Nah, tapi itu ada kasus juga. Nah, untung waktu itu saya tidak jadi, saya pikir, saya juga tidak mau coba ambil resiko seperti ini kan, kesempatannya nggak bisa nih. Karena saya tanya untuk biasa orang yang membeli banyak unit-unit itu, dia bilang saya nggak ada channel ke sana. Ayo sudah, berarti saya nggak mau beli di daerah sana gitu. Akhirnya teman saya pernah beli dan memang proyek itu tidak jadi dan duitnya hilang. Hilang. Pengembangnya kolaps alasannya. Oh gitu. Ya, tidak bisa melanjutkan. Ya mungkin berarti salah di jatuhnya manajemen. masih spekulasi ya, Coach, Iya. kalau gitu ya? Jadi gini, setiap apa yang kita lakukan namanya tetap semuanya spekulasi. Iya. Bisnis. Kita memulai bisnis juga spekulasi. Iya. Ya kan? Kalau misalkan sesuatu yang pasti kan tidak ada. Maksudnya bisnis udah pasti sukses kan belum tentu. Ya Iya. kan? Nah, itu juga bisnis juga spekulasi. Cuman bisa kita ukur resiko itu mau kita berani ambil atau tidak nih pada saat kita mau melakukan satu bisnis. Gitu. Nah, seperti pun investasi. Iya. Ya kan? Nah, pada saat kita mau melakukan investasi, kita harus ukur dulu tujuan kita investasi ini mau untuk apa? Mau berapa lama jangka panjangnya? Karena kalau bicara investasi banyak, ya kan? Ada deposito, Iya. ada investasi emas, Iya. ada saham, Iya. ada reksadana, Iya. ada peer-to-peer lending, ada ETF juga, banyak banget nih. ada properti juga salah satunya, terus SBN, surat berharga negara, nah, banyak lah, ya kan? Nah, tergantung kita mau mainin di mana, tujuannya untuk apa. Jadi bukan masalah, saya mau untung banyak di mana, bukan begitu. Tapi tujuannya dulu harus jelas dulu. Oke, tujuan saya ini untuk jangka panjang. Ya, kita bisa investasi di mana? Di saham. Gitu. Ya, kita beli perusahaan-perusahaan yang cukup baik lah. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau yang aman, mau ambil jangka panjang juga, bisa juga kita main di reksadana pasar uang, itu aman, atau deposito.
Oke. yang resikonya minim gitu. Nah, investasi seperti itu. Nah, kalau kondisi yang tadi Bro Anton bilang untuk properti sekarang gimana? Untuk properti jujur saja, untuk mendapatkan pengalaman saya seperti itu ya sudah mungkin sulit sekali. Kesempatan itu nggak akan ada lagi. Oh, momentumnya udah nggak ada. Momentumnya sudah tidak ada. Nah, properti sekarang kan ini lagi pada genjot banyak promo-promo nih. Iya. Ini kan kayak contoh di PIK 2 apartemen, ini kan itu promo tuh. Sebulan 9.500.000 dicicil 36 kali. Nah, gitu-gitulah program mereka tanpa DP, tanpa bunga. Iya, iya, betul. Karena mereka untuk apa? Promosi supaya properti ini bisa bangkit gitu. Nah, properti pasti bangkit nanti suatu saat. Cuma untuk seperti dulu itu kemungkinan momentumnya sudah tidak gitu. Nah, itu menurut pandangan saya selama ini saya pelajarin tentang investasi gitu. Oh, seperti itu. Ya. Ya, jadi tercerahkan nih, Coach. Ya, jadi untuk nontonnya Anthony and Friends, pastikan fondasinya sudah benar dulu, ya kan? Hutang semua tidak ada, baru main ke investasi. Nah, investasi sudah harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Tujuannya untuk apa? Sudah tahu tujuannya, baru kita hitung saving rate kita ada nggak buat investasikan, gitu. Alokasi itu harus ada. Yang kemarin saya sempat sharing yang 30, 20, 50. Iya. Nah, itu adalah alokasi budgeting kita, anggaran dari penghasilan yang kita dapat. Nah, kalau misalkan saving rate kita kecil, ya udah dimulai dulu aja kecil. Mulai dulu aja ya. Mulai dulu aja, reksadana, ya kan? Iya. Reksadana pasar uang, ya kan? Kan itu dimulai dari 100.000 sudah bisa main tuh. Iya. Kita investasi ke sana gitu. Kalau misalkan kita punya saving rate cukup besar, bisa juga kita masuk ke saham. Tapi sebelum masuk ke saham, pelajarin dulu. Pelajari dulu. Ada resiko-resiko. Karena saham itu tidak semudah apa yang kita dengarkan orang. Wih, saham bagus nih, gampang nih saya untung sekian, untung sekian. Bahkan ada yang pengalaman, saya malah ruginya sekian miliar gitu Iya, kan. iya. Nah, banyak faktor, makanya kita sebelum melakukan investasi, kita cari tahu dulu tuh. Tujuan kita sudah clear, oke, kita mau masuk ke investasi yang mana, pelajarin. Oke, kita pelajarin tentang saham. Saham itu bermainnya seperti apa. Ada yang kita menganalisa cukup, ada yang tipenya untuk trading, jadi dia bermain di sana. Ada yang tipenya investor. Kalau trading itu jual beli di hari itu. Jual beli gitu di ya? hari itu, atau dia main dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu Short seperti term itu. lah ya. Ya, short term. Nah, kalau tipe saya lebih suka invest. Jadi kondisi sekarang lagi kurang bagus pun saham, ya udah biarin aja. Ada minus nggak? Ada minus. Ada profit nggak? Ada yang profit. Tapi didiamkan. Nah, pada saat minus, saatnya saya taruh lagi. Nah, cuman saya harus hitung nih. Terkadang pada saat sekarang ini kan masih belum bottom line nih. Oke. Nah, saya lagi ambil momen bisa saya average down, bisa atau saya tunggu bottom. Jadi yang paling penting adalah sekarang siapin cash-nya dulu. Yo. Gitu. Nah, kalau misalkan lagi untung ya saya nggak jual. Gitu. Karena kan saya tipe yang investasi. Oke, Saya investor invest. Ya, jadi saya sudah tahu kebutuhan saya jangka panjang seperti apa. Nah, saya setnya itu. Ada nggak momen saya untuk trading? Ada juga. Porsinya kecil sekali. Gitu. 20-30% dari uang yang diinvestasikan. Oh, dan tentu saja Coach Kiel make sure bahwa uang yang dipakai untuk trading adalah uang yang Saving rate kita. Ada di saving rate tadi itu ya? Ada di saving rate. Nah, jadi buat temen-temen Anthony and Friends ini, saving rate gimana sih cara hitungnya? Oke, contoh penghasilan misalkan 10 juta. Oke. Kita mau budgeting nih, ya kan? Dari 30, 20, 50 ini kita sebenarnya itu cuma hanya persentase aja. Iya. Yang harus kita bagi adalah tentang hidup, biaya hidup. Terus kita tentang untuk investasi. Oke. Satu lagi kita bicara tentang biaya hidup, kesenangan, investasi dan kesenangan. Nah, kan kesenangan itu bisa berbentuk hobi, ya kan? Misalnya kita jalan-jalan, Naik sepeda ya Coach ya. naik sepeda, misalkan hobi motor atau apa, atau mobil sport, itu harus ada disisihkan, gitu. Cuman kalau dengan kondisi sekarang kan budget itu bisa diatur persentasenya. Iya, betul. Contoh dari gaji 10 juta, kita mau mulai hitung nih secara rinci. Biaya rumah, misalnya cicilan rumah, cicilan kendaraan, biaya makan selama 1 bulan itu dirincikan, baru dipilih masukkan ke kategori mana. Kategori living untuk kehidupan, untuk biaya hidup, atau kategori yang buat investasi, atau yang buat kesenangan. Nah, kesenangan. Ada juga orang yang buat sosial. Jadi itu tergantung terhadap masing-masing orang. Gitu. Iya. Kalau misalkan semakin banyak kategori,
Nah, itu harus dibedah secara detail lagi. Gitu. Nah, setelah semuanya sudah alokasi budgeting sudah ada, nah saving rate itu diambil dari mana? Ya alokasi investasi itu loh. Oke. Nah, masing-masing ada yang 20%, ada yang 20%, bahkan ada yang 30%, bahkan ada yang 50%. Berarti nggak harus berpatokan 30, 20, Tidak, 50 ya? itu tergantung kitanya Kita dulu. yang mengatur. Iya, kita yang mengatur biaya hidup kita berapa nih. Karena biaya hidup orang macam-macam. Oke. Ada yang 60%, bahkan ada yang 70%, ada yang 50%, ada bahkan yang jadi cuma 40-30% aja Iya. dari biaya hidup. Nah, biaya hidup yang paling mahal itu kan adalah gaya hidup yang mahal. Sebenarnya kalau kita mau benar-benar untuk biaya hidup sebenarnya tidak mewah, yang penting bisa running well, kita bisa puas dengan mensyukuri apa yang kita ada. Nah, kita bisa besarkan porsi di investasi gitu. Oh, harusnya seperti itu ya teman-teman Iya. ya. Jadi investasi dulu nih, seru juga. Tapi jangan dipaksakan. Kalau memang saving rate-nya tidak ada, berarti kuncinya adalah besarkan penghasilan. Nah, itu. Nah, Coach, Ya. tadi kan bicara tentang saving rate, itu kan income yang pasti yang diterima 10 juta per bulan tadi Coach Ya. kasih contoh. Mungkin kalau untuk teman-teman yang bekerja atau karyawan di satu perusahaan, mungkin itu bisa jadi dihitung dengan sedetail itu gitu. Ya. Nah, problemnya kan di luar sana ada juga teman-teman kita yang punya usaha. Ya. Ya, dan usaha itu pendapatannya tidak pasti, Coach. Ya kan? Mungkin sometimes bisa jauh lebih besar daripada orang yang bekerja, Ya. tapi mungkin di kondisi tertentu bisa juga mereka harus mengencangkan ikat pinggang. Ya. Nah, bagaimana tuh Coach ngatur persentase itu tadi, Coach? Oke, kembali lagi kan setiap itu kan cuma hanya persentase. Nah. Contoh misalkan bagi yang berbisnis ya kan. Iya. Omset kan bisa naik, bisa turun. Betul. Profitnya bisa besar, bisa kecil. Tetap alokasikan juga. Ya kan? Yang terpenting adalah apa? Biaya bisnisnya harus jalan dong. Iya. Nah, katakanlah dia ada biaya bisnis berapa persen. Nah, itu masuk dulu. Nah, sisanya baru masuk ke biaya hidup. Ya kan? Nah, kita hitung pada saat kan kita ada sosialnya, ada misalkan investasi dan ada untuk senang-senang, fun. Oke. Nah, dikurangin lah yang funnya. Gitu. Mengencangkan ikat pinggang, ya kurangin funnya, masukkan, besarkan di mana, tetap porsi untuk supaya bisnis bisa running, full mainnya di bisnis dulu. Katakan bisnis itu kita ambil 30-40%. Nah, itu pada saat pendapatan profit sudah masuk, itu masuk dulu tuh. Oke. Jangan kotak-katik, karena kalau di kotak-katik dari bisnis, ya bisnis tidak akan jalan. Oke. Gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke biaya hidup. Nah, itu tergantung dibagikan. Nah, pada saat misalkan besar profitnya, kalau persentase bisa dimasukkan semua, alokasinya bisa masuk semua, sesuai itu aja. Oke. Gitu. Jadi kan cuma persentase. Oh, Kalau ya. misalkan benar-benar alokasinya sudah tidak bisa, wah ternyata dari profit untuk biaya bisnis masih belum menutupi nih, ambil tutup dari biaya hidup. Oh. Apa yang bisa dikurangi nih? Artinya sebenarnya persentase itu pun tidak mutlak ya, Coach Tidak ya? mutlak, tidak mutlak. Masih tentatif, bisa kita ubah-ubah Makanya ya. kalau misalkan ada yang namanya budgeting jar. Budgeting jar itu ada yang 10%, 10%, 10%. Ada yang masukin ke amplop. Ini uang buat belanja bulanan, masukin ke amplop harian. Ini untuk pendidikan anak, masukin di amplop. Ada yang sistem seperti itu. Nah, jadi yang paling penting adalah kita harus menulis dulu. Pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Oke. Itu harus ditulis secara rinci. Makanya kita bisa evaluasi. Mana kebocoran-kebocoran halus yang sering terjadi. Yang paling banyak kan karena ada apa? Cashback. Bocor halus itu. Diskon, lagi sale apa, Iya. gitu. Ya apalagi sekarang mau belanja apapun bisa dari gadget aja nih. Iya, online Wah, belanja sekarang. online. Nah, itu adalah kebocoran-kebocoran halus yang bisa kita hentikan kalau kita sudah tulis secara rinci. Jadi pos-pos itu sudah ada. Makanya sebenarnya kita tidak boleh mengurangi pos untuk kesenangan, karena kesenangan itu banyak nih. Misalkan untuk hiburan kita, kondisi seperti ini kan banyak orang yang terganggu lah, ya, terganggu secara ekonominya. Akhirnya dia juga pikirannya juga bisa terjadi stres. Nah, itu yang paling fatal. Makanya kita harus punya satu budget yang bagaimana untuk menyenangkan diri kita. Gitu. Ada me time-nya. Ada Cuman me time. tidak boleh dipaksakan. Kalau memang tidak bisa, jangan dipaksakan. Iya. Misalkan, saya mau me time-nya dulu nih. Bukan. Yang harus dibenahin adalah kalau punya bisnis, biaya bisnisnya dulu. Setelah itu biaya hidupnya, baru yang lain boleh di-adjust. Oh. Nah, itu yang boleh di-adjust. Yang untuk biaya hidup,
sama biaya bisnis tidak boleh di-adjust sebenarnya. Gitu. Nah, biaya hidup yang pasti kan adalah untuk makan. Misalnya kalau ada cicilan rumahnya itu kalau tidak kan bahaya sekali tuh. Malah bisa ditarik kan rumah. Kendaraan dan lain-lain lah. Nah, itu sebenarnya bisa kita hitung satu persatu. Selama kita rincikan setiap hari, ada pengeluaran ini, ada pemasukan ini. Nah, sesuai dengan pos-posnya, maka tadi saving rate itu pasti ada. Cuman tinggal besar kecilnya aja. Oke. Coach masih ngomongin soal saving rate, Coach. Tadi orang dapat income 100%. Di pos-poskan sekian persen. Gimana saya mau ngeposin sekian persen, biaya hidup saya aja 110% katakanlah. 110%. Oke. Gaji aja buat hidup udah kurang, Coach, katanya. Kan banyak tuh kan banyak. Di luar sana yang mengeluhkan masalah itu. Ada nggak, Coach, jalan keluarnya, Coach? Ada jalan keluarnya. Gimana, Coach? Pertama adalah dia harus punya tadi ditulis secara rinci. Jangan-jangan biaya hidup dia yang 110% itu kebanyakan adalah yang konsumtif, bukan kebutuhan. Ganti handphone, ya kan, beli berlangganan untuk nonton, ya contoh Netflix dan lain-lain, nah kan untuk menghibur diri seperti itu. Nah, sebenarnya itu tidak besar kan, cuma kita harus hitung nih, sebulan misalkan berlangganan sebulan 50.000, kita kali 12 bulan sudah berapa? Ya kan? Nah, sebenarnya pada dasarnya tidak ada orang yang kekurangan. Misalkan saya nggak bisa nih saving rate, orang biaya hidup saya sudah 100%, ada yang bahkan 120%, 130%. Nah, itu harus dijabarkan dulu tuh, dirincikan. Jangan-jangan isi di dalam alokasi itu semuanya adalah untuk keinginan semua. Nah, itu harus dibenahin dulu. Ini harus dibenerin. Kalau seandainya nih, saya tidak ada, ini semua kebutuhan. Artinya dia harus membesarkan income dia, cari penghasilan sampingan, gitu. Nah, zaman sekarang kan banyak tuh orang jualan online, jualan dari makanan online, jualan misalkan baju semua online, kan? Apapun lah semuanya dijual secara online, gitu. Nah, saran saya, ada banyak teman-teman saya bilang, bro, sekarang bisnis kan lagi susah nih. Bisnis apa yang bagus nih, yang bisa jalan? Cuma satu, bisnis yang bisa jalan, yang kamu pikirkan dan kamu jalankan. Jadi kalau kita cuma pikirin apa, online ya, produk ini ya, nggak jalan-jalan. Yang kamu pikirkan, langsung kamu jalankan. Itu bisnis terbaik ya? Itu yang bisnis yang terbaik saat ini. Karena bukan bisnis yang kita omongin aja atau yang kita pikirin, tapi yang kita jalankan. Nah, pada saat kita jalankan, baru kita akan ketemu tantangan-tantangan, dan itu seninya berbisnis. Gitu. Pasti ada tantangannya itu yang harus kita lewatin, sehingga pada saat ketemu tantangan lain, nah, kita sudah kapasitas kita sudah mulai membesar. Seperti itu. Artinya sebenarnya nggak ada alasan nih orang untuk tidak bisa mengatur saving rate ini ya. Harusnya bisa ya. Nah, teman-teman gimana? Apakah penjelasan dari Coach Kiel tadi cukup masuk dan mengena di teman-teman? Kalau misalnya ada sesuatu yang teman-teman dapatkan, boleh tinggalin di komentar. Dan mungkin mulai hari ini kita harus mulai belajar bagaimana mencatat semua saving rate kita ya. Mencatat pemasukan dan pengeluaran kita, sehingga kita bisa alokasikan saving rate untuk investasi itu apa. Nah, kenapa kita harus melakukan investasi sedini mungkin? Pertama, karena dengan investasilah yang bisa yang bisa membuat kita lebih baik. Karena apa? Kalau kita tidak investasi, maka kita akan kalah dengan inflasi. Inflasi itu pun banyak orang berpikir, inflasi kan 10-15%. Itu inflasi secara global, secara makro kita ngomong lah. Tetapi investasi kita berbeda. Contoh, Bro Anton inflasi Bro Anton sama saya berbeda. Lihatnya dari mana? Contoh, siapa yang setiap hari harus minum Starbucks? Kalau saya hampir dikatakan jarang sekali minum Starbucks. Artinya inflasinya orang itu lebih besar daripada inflasi saya. Mungkin dia bisa 30%, saya cuma 10%. Nah, Starbucks kamu baru saja di endorse gratis. Gratis. Minumnya tidak ada Starbucks di sini. Harusnya dia kasih kita minuman gratis di sini. Contohnya seperti itu. Jadi gaya hidup itulah yang menjadi inflasi setiap orang. Makanya inflasi yang harus kita hitung adalah bukan inflasi makro, tapi mikronya diri kitanya. Gitu. Baru ketahuan tuh.
Artinya kalau orang bilang, oh inflasi Indonesia 7%, 10%, ya itu inflasi makro. Padahal lebih dari itu kalau kita pribadi kan. Oh iya. Itu tinggal dihitung aja. Pada saat pemasukan kita sudah catat, pengeluaran kita sudah catat, ketahuan tuh saving rate-nya berapa. Nah, itu ketahuan inflasi kita berapa. Nah, kalau kita tidak berinvestasi, maka penghasilan kita pun tidak akan cukup. Tidak akan menutupi inflasi itu. Itulah kenapa akhirnya keluar pernyataan-pernyataan seperti tadi itu ya, yang mengatakan, jangankan ngatur saving rate. Betul. Jangan ngatur saving rate, orang biaya hidup saya aja udah melebihi dari penghasilan. Nah, seperti itu, makanya banyak para milenial sekarang ini bahkan sudah banyak juga yang memahami, makanya mereka sudah mulai hitung pemasukan, ditulis secara rinci, dan mereka sudah mulai berinvestasi. Paling banyak mereka berinvestasi di mana? Di reksadana pasar uang. Paling banyak sekarang ya. Karena itu paling mudah, saving rate-nya tidak perlu besar, mulai 100.000 sudah bisa. Iya. Masa sih saving rate 100.000 tidak ada, ya kan, secara nominal ya kita bicara. Nah, kalau setiap bulan kita bisa 100.000, pelan-pelan kita membiasakan diri dulu. Pertama memang memberatkan, karena belum terbiasa ya. Tapi kalau kita paksa di awal, lama-lama kita akan, sudah terbiasa. Nah, makanya pentingnya kenapa investasi sejak dini itu diperlukan gitu. Sehingga di masa depan tujuan kita itu bisa tercapai. Gitu. Bukannya tergerus dengan inflasi. Bagaimana teman-teman? Apakah berniat untuk berinvestasi? Tapi seperti tadi kata Coach Kiel ya, sebelum naik ke investasi, pastikan fondasinya harus benar. Oke, thank you banget Coach Kiel buat semua masukan-masukannya. Jadi saya belajar finansial makin pinter nih saya ini. Tapi nggak keberatan kan tampil di video berikutnya lagi? Boleh. Kita akan bahas terus, kupas terus semua investasi yang berkaitan dengan finansial. Coach Kiel jadi ngajar gratis dong. Namanya kita hidup kan yang paling penting adalah kita belajar dan mengajar. Dengan kita belajar, kita mendapat ilmu, dan kita mengajar, kita juga bisa mendapatkan ilmu. Gitu. Makanya namanya kehidupan itu seperti sepeda, kita harus goes terus tuh. Nggak boleh berhenti. Artinya kita selama hidup harus belajar terus. Belajar boleh dari mana aja. Tapi yang terpenting adalah kita bukan hanya belajar, tapi langsung melakukan. Melakukan yang benar, teman-teman. Jadi setelah menonton video ini, teman-teman sudah belajar hal baru. Ayo sama-sama kita praktekkan bagaimana supaya lebih melek lagi finansial. Kemarin udah melek finansial tuh. Sekarang jadi dikasih kacamata lagi. Oke, thank you Coach Kiel buat waktunya. Teman-teman, thank you banget yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan subscribe channel ini. Teman-teman juga bisa kasih kritik dan saran di kolom komentar, dan bisa juga follow Instagram kita berdua, ada di sini ya. Thank you teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Anthony dan Kiel. Sampai ketemu, bye-bye.